Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Fratinia dari Prodi PG PAUD semester 2. Di sini saya akan memperlihatkan hasil dari screening anak usia dini umur 2 sampai dengan 3 tahun. Hasil dari screening, yang pertama saya meng-screening anak yang bernama Rere Humairoh, lahir pada tanggal 7 September 2018, yang mana pada saat ibunya mengandung ini, keluhan yang pertama itu yaitu kram perut, dan cara mengatasinya yaitu si ibu tersebut dengan meminum obat yang diberikan oleh bidan yang sering ia datangi untuk kontrol. Motorik kasar dalam tengkorak itu anak berkembang dalam usia 4 bulan dan anak tersebut duduk tanpa dukungan dalam usia 5 bulan, jalan dalam usia 11 bulan. Lalu selanjutnya perkembangan motorik halusnya dalam meraih benda dapat diraih itu dalam usia 4 bulan, transfer benda antar tangan dengan tangan tersebut dalam usia 5 bulan, lalu perkembangan bahasa reseptif merespon terhadap suara di awal kelahiran itu yang pertama itu dapat tersenyum di usia kurang lebih 4 sampai dengan 5 minggu, mengerti perintah sederhana di usia kurang lebih 6 bulan. Lalu selanjutnya mengenali perintah atau mimik seseorang di sekitarnya itu dalam usia kurang lebih 6 atau sampai dengan 7 bulan. Selanjutnya mengenali anggota badannya. Anak tersebut berkembang dalam usia 8 bulan. Selanjutnya dapat mengeluarkan suara berbicara seperti o, mama, papa, atau dan lain sebagainya. Itu anak tersebut berkembang kurang lebih dalam usia 4 bulan. Nah, dapat dilihat juga bahwa perkembangan pada anak tersebut itu adanya mengalami keterlambatan. Nah, bagaimana sih cara untuk menstimulasi keterlambatan yang terjadi pada perkembangan anak tersebut? Yang pertama itu, yang paling utama itu orang tua tersebut harus dapat memberikan nutrisi yang baik atau memberikan makanan dengan gizi yang seimbang di usianya. Lalu setelah itu dalam melatih bisa belajar berdiri, berjalan, lalu berlari, anak yang pertama itu harus diajari secara rutin untuk tengkurap. Nah, setelah anak bisa tengkurap harus perlahan agar setelah itu dapat dilatih untuk duduk. Nah, untuk duduk tersendiri anak harus mampu dapat seimbang terlebih dahulu dalam mendudukan posisinya saat duduk tersebut, sehingga saat didudukan itu anak tersebut tidak terjatuh kembali. Harus sering-sering untuk dilatih dalam tengkurap, lalu duduk dan lain sebagainya. Dan setelah bisa duduk, maka langkah selanjutnya dapat dilatih untuk dapat berdiri. Nah, jika anak tersebut untuk dapat berdiri, maka langkah yang pertama itu kita membantunya untuk berdiri terlebih dahulu, lalu perlahan untuk melepaskan genggaman agar anak tersebut mampu terlihat bisa atau tidaknya menahan tumpuan kaki di lantai tersebut. Jika tumpuan kakinya sudah kuat, maka anak akan mampu untuk berdiri tegak seperti itu. Lalu selanjutnya dalam melatih untuk agar tidak terjadi keterlambatan dalam perkembangan anak untuk berjalan, yang pertama itu kita harus sering-sering melatih anak berjalan dengan cara menuntun ia berjalan perlahan, sehingga suatu ketika akan bisa berjalan dengan cara kita saat menuntunnya itu dengan melepaskan sedikit demi sedikit genggaman orang tuanya agar anak tersebut mampu berjalan walaupun hanya dengan 1 atau sampai dengan 2 langkah. Setelah bisa berjalan, maka anak tersebut akan bisa berlari. Itu pun kalau anak tersebut sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengatasi seperti bicaranya
Anak tersebut dapat dilatih dengan sering-sering mengajaknya bicara dengan logat bicara yang jelas, mulut yang jelas, walaupun hanya 1 sampai 2 kosakata, agar anak mampu meniru bagaimana cara berbicara dan apa yang dibicarakan oleh pembicara di depan anak tersebut. Mungkin segitu saja hasil dari screening yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.